Tahu nggak setiap 15 detik terjadi perampokan rumah di Amerika Serikat? Ini berarti sekitar 4.800 perampokan terjadi setiap hari. Dan polisi hanya bisa menyelesaikan 13% dari semua kasus yang dilaporkan. Jadi ya, keamanan rumah bukanlah hal yang bisa dianggap main-main dan aku nggak akan melakukannya. Tapi tetap saja, jangan khawatir. Kamu nggak perlu mengubah rumahmu menjadi benteng untuk merasa aman. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjauhkan orang jahat dari rumahmu dan menjaga barang berhargamu tetap aman tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Pertama-tama, rumah tanpa sistem keamanan 300% lebih mungkin dibobol dan dirampok. Jadi, kamu harus mempertimbangkan untuk memasang sistem keamanan. Namun, ada banyak jenis sistem keamanan di luar sana. Itulah sebabnya memilih yang terbaik untuk kebutuhan spesifikmu, tingkat perlindungan yang diinginkan, dan anggaranmu bisa jadi membingungkan. Namun sekali lagi, semuanya bermuara pada dua pilihan, instalasi profesional dan instalasi DIY. Mari kita bahas keduanya bersama-sama. Sistem yang dipasang secara profesional membutuhkan pemantauan profesional dan biasanya memiliki kontrak yang kemungkinan besar berjangka panjang. Sistem profesional dikenakan biaya. Namun, perusahaan biasanya meminta biaya peralatan di muka yang lebih rendah karena mereka akan menyebarkan biaya selama masa kontrak. Setelah kamu memutuskan untuk menggunakan instalasi profesional, perusahaan akan menjadwalkan janji temu dengan salah satu teknisi berpengalaman mereka yang bisa melakukan penilaian keamanan dan menjelaskan semua opsi kepadamu. Dan selama kontrak masih berlaku, kamu bisa melaporkan masalah apapun yang kamu alami dengan sistem kepada mereka, sehingga mereka bisa memastikan peralatan bekerja dengan benar. Secara keseluruhan, kamu sebaiknya memilih sistem keamanan yang dipasang secara profesional. Kalau kamu ingin bersantai, alih-alih menonton video tutorial berjam-jam atau membaca berlembar-lembar petunjuk penggunaan. Namun, sistem keamanan yang dipasang secara profesional mungkin nggak cocok untukmu, terutama kalau kamu seorang penyewa, karena kondisi komitmen kontrak, atau mungkin kamu bukan penyewa tapi kamu punya keterbatasan anggaran. Disitulah instalasi DIY sangat berguna. Hal terbaik tentang sistem DIY adalah meskipun harga pemantauan rata-rata sekitar 750.000 per bulan, untuk sistem yang dipasang secara profesional, harga untuk sistem yang dipasang sendiri hanya sekitar 420.000 per bulan. Selain itu, nggak ada biaya pemasangan pada sistem DIY. Namun sekali lagi, kamu harus memperkirakan biaya peralatan di muka yang lebih tinggi kalau kamu memilih opsi ini. Dan ada juga fakta sistem keamanan rumah DIY punya risiko penempatan peralatan yang nggak tepat dan kerentanan keamanan yang nggak diketahui oleh seorang profesional. Pada akhirnya, hal terpenting yang perlu kamu lakukan sebelum memilih sistem adalah mengevaluasi kebutuhan lingkungan dan rumahmu. Tahu nggak 34% pencuri hanya menggunakan pintu depan saat membobol rumah? Itu berarti kalau pintumu nggak cukup kuat dan aman, pada dasarnya kamu mengundang pencuri masuk. Jadi, memasang sistem keamanan saja nggak cukup ya. Kamu juga perlu memeriksa semua pintu eksterior. Pastikan kusen pintunya kuat dan engselnya terlindungi. Kamu selalu bisa menggunakan kit penguat pintu untuk menambah perlindungan ekstra. Kalau pintumu memiliki slot surat, jangan lupa untuk memeriksa apakah mungkin bagi seseorang untuk menjangkaunya hingga membuka kunci pintu. Saat pindah ke rumah atau apartemen yang sebelumnya ditempati oleh orang lain, ganti kunci pintunya. Ini adalah cara termudah untuk memastikan gak ada orang asing yang bisa masuk ke rumahmu dengan menggunakan kunci. Salah satu cara lain untuk meningkatkan keamanan pintu adalah dengan menggunakan kamera Bell nirkabel, yang dari Amazon ini sangat mudah digunakan. Kamera ini 100% nirkabel. Kamera ini punya baterai isi ulang built-in yang bisa bertahan 1-2 bulan. Jadi, kamu nggak perlu mengisi daya terlalu sering. Kamu bisa melacak kondisi baterai dari aplikasi ponsel. Kamera ini juga punya teknologi pendeteksi gerakan dan penglihatan malam super. Dan kamu nggak perlu khawatir dengan kondisi cuaca karena kamera ini juga tahan air. Oh iya, jangan lupakan pintu kaca geser. Kamu bisa menggunakan palang jendela atau batang kayu di lintasannya agar nggak bisa dibuka secara paksa. Atau, kamu bisa menambahkan sensor pintu atau sensor pemecah kaca untuk memberitahu kalau ada orang yang merusaknya. Sekarang, mari masuk ke dasar-dasar keamanan rumah. Persentase pencuri yang masuk ke rumah melalui jendela mencapai 23%.
Alasan utamanya karena sebagian besar orang lupa mengunci jendela mereka. Sekali lagi, pencuri selalu bisa memecahkan kaca. Kalau nggak mau hal itu terjadi, kamu bisa mencoba memperkuat kaca dengan kaca film, menambahkan palang jendela, atau memasang sensor jendela. Kalau semua itu nggak memungkinkan, kamu juga bisa menanam semak berduri di bawah jendela lantai pertama untuk mencegah pencuri memilih rumahmu sebagai sasaran pembobolan. Apa perbedaan antara aktor dan pencuri? Pencuri nggak suka menjadi sorotan. Itulah sebabnya memiliki pencahayaan luar ruangan akan menguntungkan. Lampu harus ditempatkan di sekitar halaman depan dan belakang, di sepanjang jalan setapak, dan di dekat garasi. Untuk membuat lampu keamanan luar ruangan lebih efektif, kamu bisa menggunakan lampu yang diaktifkan dengan gerakan. Contohnya yang satu ini. Lampu ini bertenaga surya, jadi ini akan membantumu menghemat energi. Namun bukan berarti kamu nggak akan mendapatkan cahaya saat awan menutupi langit. Lampu ini bisa menyala 4-5 malam pada hari hujan. Jangan biarkan pencuri bermain petak umpet. Meskipun pepohonan dan semak-semak bisa membuat rumah terlihat lebih indah, itu juga bisa menjadi tempat persembunyian yang nyaman bagi pencuri. Itulah sebabnya kamu harus memangkas pohon dan tanaman, setidaknya yang dekat dengan rumah yang bisa digunakan untuk berlindung. Pilihlah bunga dan semak-semak yang lebih kecil agar pencuri nggak punya tempat persembunyian untuk menunggumu meninggalkan rumah. Hal yang sama berlaku untuk gerbang, gudang, atau bangunan luar ruangan lain yang kamu miliki. Pastikan tempat-tempat tersebut terkunci. Pencuri juga bisa menggunakan bangku dan tangga untuk memanjat masuk dari jendela. Jadi, jangan menggoda mereka dengan meninggalkannya di luar. Yang satu ini nggak perlu dikatakan lagi, tapi aku akan tetap mengatakannya, kunci garasimu. Meskipun nggak ada akses masuk ke rumahmu dari sana, kemungkinan besar kamu masih punya banyak barang berharga yang tersimpan di sana, yang mungkin akan menarik perhatian pencuri. Sebaiknya simpan kunci pintu garasimu di dalam rumah, alih-alih meninggalkannya di dalam mobil. Dengan cara ini, kamu akan mencegah pencuri mengambilnya dengan mudah. Kalau kamu menggunakan kode keamanan untuk membuka pintu garasi, jagalah kerahasiaannya dan janganlah memasukkan kode di depan orang lain, termasuk tetangga. Beberapa tetangga, ya, kamu nggak akan tahu kan? Memasang alarm jalan masuk juga akan membantu mengamankan garasi. Saat ini, bukan hanya pencuri, tapi perompak teras alias pencuri paket juga merupakan masalah besar. Tahun lalu, hampir 1 dari 7 orang Amerika menjadi korban mereka. Disinilah kamera keamanan terbukti berguna. Pertama-tama, kamera keamanan berfungsi sebagai pencegah. Dan kedua, kalau seseorang benar-benar mencuri paketmu, kamu bisa mengidentifikasi mereka berkat rekaman keamanan. Kalau kamu nggak bisa menyisihkan uang untuk membeli kamera keamanan yang bagus untuk saat ini, kamu bisa memilih kamera keamanan palsu. Harganya jauh lebih murah dan akan membantu membuat rumahmu terlihat lebih aman daripada yang sebenarnya. Kamera yang satu ini layak dipertimbangkan nih kalau kamu sedang mencari di pasaran. Kamera ini punya lampu berkedip yang membuatnya terlihat serealistis mungkin. Terakhir, punya brankas nggak ada salahnya loh. Dan jangan khawatir, brankas itu nggak harus terbuat dari titanium raksasa yang nggak bisa dibobol seperti dalam film-film perampokan, seperti Ocean 23. Pencuri mungkin masih bisa membobol rumah meskipun kamu sudah melakukan semua tindakan pencegahan. Jadi, kamu tetap harus memastikan barang berharga terlindungi setiap saat. Kamu bisa menyembunyikan semua barang penting mulai dari perhiasan mahal hingga dokumen pentingmu di sana agar lebih aman. Kalau kamu ingin membelinya, pastikan brankas ini tahan api, tahan air, dan cukup berat sehingga pencuri nggak bisa mengambilnya dan membawanya pergi. Lebih baik cari aman daripada menyesal.